Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febriani, NPM 2021911029 dari kelas A. Saya di sini akan memaparkan materi yang ditugaskan oleh mata kuliah renang, yaitu ada manfaat dan sejarah renang. Tapi di sini sebelum ke materi, saya akan menjelaskan dulu apa itu renang. Renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan tubuh, diantaranya tangan dan kaki agar tidak tenggelam. Dan ada beberapa teknik olahraga renang, diantaranya satu, ada teknik mengapung. Dua, ada teknik pernapasan. Tiga, ada teknik meluncur. Dan organisasi induk internasional renang bernama FINA didirikan pada tanggal 19 Juli 1908 di Hotel Marchanders, London, Inggris. Untuk skala nasional, olahraga renang berada dalam naungan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI). Dan saya di sini akan menjelaskan beberapa jenis gaya renang yang dilakukan saat berenang. Di antaranya satu, ada gaya bebas. Dua, gaya dada atau gaya katak. Ketiga, ada gaya punggung. Keempat, gaya kupu-kupu atau lumba-lumba. Dan di sini saya akan menjelaskan standar ukuran kolam renang standar FINA. Yang pertama, ada panjang kolam 50 meter dan lebar kolam 25 meter. Lebar lintasan kolam 2,5 meter dan jumlah lintasan kolam 8. Kedalaman minimal 1,35 per sampai 2 meter dan temperatur air kolam 25 sampai 28 Celcius. Yang selanjutnya ada manfaat olahraga renang bagi tubuh. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Tentu saja semakin sering kita melakukan olahraga renang ini, semakin badan kita terjaga dan tentu saja membuat badan kita semakin terbentuk, karena apapun yang kita lakukan, apalagi yang bertujuannya dengan olahraga, tentunya badan kita terasa tidak akan mudah lelah ataupun capek karena olahraga yang kita lakukan. Yang kedua, ada membentuk dan menguatkan otot. Jelas, contohnya ketika kita melakukan langkah demi langkah di dalam air, tentunya kita terasa berat karena tekanan yang ada di dalam air tersebut. Tentunya tekanan-tekanan yang terjadi membuat otot kita semakin terbentuk dan semakin terjaga. Ketiga, baik untuk kesehatan jantung. Yang namanya air, kita tentunya bersangkut paut dengan pernapasan. Jelas itu, yang dimanapun yang bisa renang pasti baik untuk pernapasan ataupun untuk jantung kita. Yang keempat, tinggi badan bertambah. Kalau tinggi badan bertambah itu jelas karena kita melakukan teknik yang kita lakukan di dalam air yang membuat kita bertambah
tinggi badannya, diantaranya kayak gaya bebas itu dilakukan dengan tangan yang didorong ke depan, terus kaki ikut bergerak. Tentunya itu yang membuat tinggi badan bertambah. Yang terakhir ada membuat tubuh menjadi rileks. Ketika kita melakukan gaya demi gaya yang kita lakukan, tentunya kita harus dengan badan yang rileks, santai, karena kalau kita tidak rileks, kita tidak akan menguasai gaya yang kita lakukan. Dan kalau kita terlalu berburu-buru, hatinya selalu tidak berani, jadi hal tersebut membuat kita semakin tidak fokus untuk melakukan gaya tersebut. Makanya dari itu kita dilakukan dengan rileks, karena kita biar tidak tenggelam. Jadi kita itu mengambang kalau tubuh kita dirilekskan. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang sejarah renang. Olahraga renang ditemukan pada tahun 1975 oleh Matthew Webb. Dia orang yang pertama berhasil melewati Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam di dalam air. Akhirnya, renang mulai menjadi cabang olahraga profesional. Pada zaman kuno, olahraga renang adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai manusia sebelum adanya teknologi. Renang menjadi keterampilan yang harus dikuasai pada saat itu. Maka dari itu, renang tersebut menjadi salah satu syarat manusia zaman dulu agar semuanya menguasai olahraga renang ini. Adapun secara singkat sejarah renang di Indonesia. Renang mulai terkenal di Indonesia pada tahun 1904, tetapi masih terbatas pada orang yang dekat dengan bangsa Belanda dan orang-orang berada. Pertama kali didirikan kolam renang di Cihampelas, Bandung tahun 1904. Pada tahun 1917 di Indonesia didirikan perserikatan dengan nama Bandoeng Jembon. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.